Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Jean Piaget. Pada mulanya Jean Piaget dilahirkan di Neuchâtel, Swiss Prancis pada 9 Agustus 1896. Ia merupakan psikolog sekaligus ahli epistemologi yang memiliki perhatian pada pendidikan. Pada mulanya, ia tidak tertarik pada pendidikan. Hal ini dikarenakan ia tidak ingin menjadi seorang pengajar. Pada perkembangan waktu, Piaget memiliki perhatian pada pendidikan anak. Hal ini dikarenakan ia memiliki ketertarikan pada pemahaman perkembangan dalam diri manusia, terkhusus dalam tahap anak-anak. Dalam bidang epistemologi, ia berpendapat bahwa filsafat tidak dapat membawa suatu pengetahuan bagi manusia. Sebaliknya, hanya melalui ilmu pengetahuan sainslah seseorang dapat mengetahui suatu pengetahuan. Hal ini dikarenakan melalui sainslah suatu pengetahuan dapat dijelaskan dan dapat dibenarkan kevalitannya melalui penelitian ilmiah. Hal ini terlihat bahwa ia memiliki ketertarikan pada penjelasan biologis yang nantinya sangat mempengaruhi bagaimana pemikirannya mengenai pendidikan anak. Selain itu, pemikiran pendidikan anak pertama-tama didasarkan pada pengalamannya ketika ia bekerja di laboratorium yang didirikan oleh Binet Perancis bersama Janet, Pierron, dan Simon, di mana pekerjaannya itu dapat membuka wawasannya akan kekayaan pemikiran anak-anak. Dari sinilah ia memiliki pemikiran mengenai pendidikan bagi anak. Bagi Jean Piaget, pendidikan yang didasarkan pada metode kekerasan atau pemaksaan anak untuk menerima materi yang diberikan oleh guru adalah metode pendidikan yang paling buruk. Oleh karena itu, ia menawarkan suatu metode pendidikan di mana suatu pendidikan itu tidak didasarkan pada kekerasan, melainkan didasarkan pada kebebasan anak itu sendiri. Dari sini, pendidikan tanpa paksaan melambangkan suatu partisipasi aktif anak. Melalui partisipasi ini, anak mampu menemukan kebenarannya, di mana sebelumnya ia hanya mendapatkan setengah kebenaran dari suatu pengetahuan pendidikan. Melalui partisipasi aktif, anak mampu menemukan kepenuhan pendidikannya. Dari sinilah muncul peran guru. Guru tidak dimaksudkan untuk mentransfer ilmu yang ia miliki, melainkan membantu anak untuk mencapai kepenuhan kebenaran. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi lebih aktif sekaligus memiliki kebebasan dalam suatu pendidikan. Selain itu, dalam pendidikan, guru perlu memperhatikan perkembangan mental, di mana perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan psikologis maupun biologis anak-anak. Dari sinilah Jean Piaget menawarkan suatu tahap perkembangan kognitif dalam diri anak-anak. Tahap itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama ialah tahap sensomotorik, di mana ini dikhususkan pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap kedua ialah tahap preoperasional, di mana ini dikhususkan bagi anak usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ketiga ialah tahap operasional konkret, di mana pendidikan ini dikhususkan bagi anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap terakhir ialah tahap operasional formal yang dikhususkan bagi anak usia 11 tahun ke atas. Dari sinilah Piaget menawarkan pendidikan bagi anak-anak, di mana pendidikan pada dasarnya tidak didasarkan oleh metode kekerasan, melainkan metode keaktifan anak itu sendiri yang melambangkan kebebasan dalam diri anak. Selain itu, melalui kebebasan itu sendiri, anak-anak mampu memperoleh suatu kepenuhan kebenaran pengetahuan,
di mana suatu kebenaran itu tidak ditransfer oleh guru, melainkan dibantu oleh guru. Guru membantu untuk menemukan kebenaran bagi anak-anak itu sendiri. Selain itu, guru juga harus memperhatikan tahapan perkembangan anak, yaitu perkembangan mental, di mana di dalamnya terkandung perkembangan psikologis maupun biologis anak. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada 31 Agustus 1870 di kota Chiaravalle, sebuah kota perbukitan yang ada di provinsi Ancona, Italia. Montessori merupakan anak satu-satunya dari pasangan Alessandro Montessori dan Granilde Stoppani. Ayah dari Montessori adalah seorang pebisnis di perusahaan tembakau milik perusahaan monopoli, sedangkan ibunya adalah seorang intelek yang berpendidikan tinggi. Sejak umur 13 tahun, Montessori sudah memiliki tekad untuk menjadi insinyur teknik. Ia memulai memasuki pendidikan tekniknya. Namun di luar dugaan, di saat ia menekuni dunia teknik, ia malah menggemari atau memiliki minat yang lain, yaitu terhadap dunia kedokteran. Akhirnya, ia memasuki pendidikan kedokteran dan pada tahun 1896 ia menjadi dokter. Kemudian, pada September 1898, Montessori menghadiri sebuah kongres di Turin, yaitu Kongres Pedagogis di Turin mengenai pendidikan anak tunagrahita. Dalam pidatonya itu, Montessori mengungkapkan bahwa keterbelakangan mental seorang anak tidak untuk dikurung, melainkan mereka juga membutuhkan dunia pendidikan dan juga dunia yang lebih luas. Dalam hal ini, anak keterbelakangan mental dimasukkan ke dalam pendidikan secara khusus. Montessori menambahkan bahwa mereka akan menerima perhatian individu yang diperlukan dan lembaga pendidikan khusus ini harus memiliki layanan dokter spesialis anak dan juga psikiater anak. Montessori yang berkecimpung dan mendalami penyakit mental anak-anak membuatnya termotivasi untuk terus belajar pendidikan. Pada tahun 1907, Montessori mendirikan sebuah lembaga khusus di San Lorenzo, Italia dan menamakannya Casa dei Bambini atau Children of House. Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk mendidik para anak-anak yang berada di sekitar desa tersebut, yang mana desa tersebut adalah desa yang kumuh, yang belum mendapatkan perhatian dari banyak orang, sehingga membuat Montessori tergerak untuk mendirikan dan membantu anak-anak yang ada di desa tersebut guna memajukan pendidikan anak-anak tersebut. Montessori mampu mengembangkan pengetahuan dan menemukan makna kehidupan bagi anak-anak di daerah tersebut, sehingga ia menerapkan metode kurikulum moral dan sosial yang digunakan dalam lembaga tersebut. Seiring berjalannya waktu, Montessori memiliki konsepsi untuk terus mengembangkan sekolah ini. Ia mementingkan soal kebebasan pada anak, sama seperti teori pendidikan John Dewey mengenai kebebasan. Montessori juga ingin meniru kelas kebebasan seperti yang diajarkan oleh John Dewey. Maka dalam penerapannya, Montessori tidak ingin ruang kelas atau perabotan yang ada di kelas tersebut dapat membatasi anak-anak untuk mengekspresikan kebebasan mereka. Oleh sebab itu, ia memiliki gagasan bahwa proses perkembangan kedewasaan mental anak tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Apabila anak dibatasi atau dicegah, maka kepekaan khusus yang menariknya untuk berbuat sesuatu akan hilang atau akan berkurang. Sehingga oleh Montessori ini disebut sebagai dengan periode sensitif. Mengapa periode sensitif? Sebab seorang anak akan mengenali lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini,
Sekolah Montessori adalah sekolah dengan menerapkan konsep dari Montessori tersebut. Anak yang berusia 2,5 tahun dapat bersekolah di sekolah Montessori. Montessori membaginya dalam 2 bagian, yaitu pada bagian pertama, anak-anak yang berusia 2,5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian pada bagian yang kedua, anak-anak pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Pada bagian pertama, yaitu anak pada usia 2,5 tahun hingga 6 tahun, Montessori menganggap bahwa pada kelas ini seorang anak akan mengeksplorasi seluas-luasnya dengan penuh konsentrasi. Peran seorang guru bukanlah sebagai pengatur atau yang membuat drama, melainkan mengikuti alur anak-anak, namun tetap dalam pendampingan guru-guru. Lantas, pada anak usia 6 tahun hingga 12 tahun, Montessori berpendapat bahwa seorang anak akan mengeksplorasi yang lebih luas lagi, mulai mempertanyakan segala sesuatu hingga mencari jawabannya secara mandiri, yaitu melalui eksplorasi diri dari pengenalan lingkungan sekitar. Montessori menganggap bahwa pada usia ini, anak ingin bergerak kemana-mana, anak semakin aktif dan juga semakin memahami kondisi lingkungan sekitar serta dunia. Secara keseluruhan, sekolah Montessori menerapkan 5 aspek penting. Pertama, kemandirian dan konsentrasi. Seorang anak diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang ia senangi dan apa yang ia kuasai dengan kemampuan tertentu secara personal. Ketika seorang anak melakukan sesuatu secara berulang-ulang, maka anak tersebut akan mudah untuk mengingatnya dan juga anak tersebut akan sangat antusias melakukan sesuatu karena diberikan kebebasan untuk memilih apa yang ia senangi. Aspek yang kedua adalah pilihan bebas. Guru memberikan pilihan bebas kepada seorang anak dalam memilih materi tertentu atau hal yang hendak dikuasai oleh anak-anak. Apabila guru hendak memberikan tugas yang baru, ia harus memperhatikan kesiapan seorang murid dalam melakukannya. Aspek yang ketiga, tidak mementingkan penghargaan dan hukuman. Dalam sekolah Montessori, guru bukanlah sebagai seorang yang mengatur, tetapi anak-anaklah atau murid-murid yang mengatur dirinya sendiri. Seorang guru hanyalah sebagai pengikut apa yang disenangi oleh murid-muridnya, sehingga dalam hal ini guru tidak bisa memberikan hukuman secara khusus pada anak-anak, karena pilihan bebas anak-anak merupakan pilihan utama yang diterapkan dalam sekolah Montessori ini. Yang ketiga, membaca dan menulis. Anak-anak pada usia sekitar 4 tahun mulai bisa membaca dan menulis secara perlahan-lahan walaupun tidak sebegitu lancar. Namun dalam hal ini anak-anak sangat antusias untuk mencari ilmu baru dengan cara belajar maupun menulis. Pada periode ini yang ditekankan adalah aspek bahasa, karena bahasa dalam penulisan dan juga dalam membaca akan sangat membantu anak-anak untuk menyerap materi yang baru. Kemudian persiapan secara bertahap. Montessori menganggap bahwa anak-anak tidak bisa mempelajari banyak keterampilan sekaligus. Anak-anak perlu dibimbing dan diberi sarana untuk bisa menguasai suatu keterampilan, sebab mereka kurang memiliki kemampuan motorik yang halus. Sebagai contoh, sebelum anak mampu secara mandiri untuk mengikat kancing baju atau mengikat tali sepatu, mereka harus diberi sebuah pemahaman atau bingkai pengingat dengan gerakan otot yang lebih baik, sehingga seorang anak dapat mudah untuk menghafal, mengingat apa yang ia pelajari.